Seorang pembohong sampai kapanpun dia akan tetap menjadi seorang pembohong. Manusia tukang ngibul seperti Anies Rashid Baswedan sampai kapanpun dia akan tetap menjadi seorang tukang ngibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyajikan kepada pemirsa sekalian tentang keberangkatan Anies Rashid Baswedan bersama keluarga ke Arab Saudi yang katanya diundang oleh Raja Arab Saudi. Ternyata ini adalah kebohongan yang secara rapi, secara sistematis telah diatur oleh Anies Baswedan bersama para pendukungnya. Anies tukang ngibul, para pendukungnya pun beramai-ramai menjadi tukang ngibul. Untuk lebih jelasnya, saya mau mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita membongkar fakta kengibulan yang diproduksi oleh Anies Rashid Baswedan bersama para pendukungnya ini. Anies yang somplak, para pendukungnya pun ikut somplak. Anies menyebarkan berita hoax, para pendukungnya pun sama-sama beramai-ramai menebar berita hoax. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Acara pelepasan para jemaah haji dilakukan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Abudi. Terlihat beberapa tokoh yang turut mendapat undangan, diantaranya Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasar bin Umar, dan Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal Bukhorisa. Dalam pelaksanaan ibadah haji, para jemaah akan mendapat fasilitas VIP sesuai mandat Raja Salman untuk memudahkan segala urusan. Jadi ini merupakan satu kehormatan bagi Kerajaan Arab Saudi kepada mereka. Mereka ini kan sebutannya adalah tamu Allah, Duyufur Rahman. Jadi bukan para musafir, tapi merupakan duit Allah, dan itu merupakan suatu kehormatan yang dimana Allah memberikan anugerah kepada Arab Saudi dan Raja dan masyarakat Arab Saudi untuk memberikan pelayanan kepada para Anies naik haji. Karena ketika Anies naik haji dan dia sempat diwawancarai gitu ya, dia menjelaskan bahwa dia naik haji itu berdasarkan undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Ya, saya mendapat undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Saya tinggal di guest house milik kerajaan di samping Masjidil Haram. Kayaknya luar biasa sekali gitu. Seolah-olah penting sekali Anies Baswedan ini bagi Kerajaan Arab Saudi, sehingga kerajaan merasa perlu untuk mengundang Anies ikut haji tahun ini. Luar biasa sekali gitu ya, hebat. Seolah-olah Anies ini punya hubungan emosional atau hubungan pribadi dengan kerajaan atau dengan Raja Salman gitu. Seolah-olah dikenal banget lah sama kerajaan. Pertanyaannya, apa iya Raja Salman atau pemerintahan kerajaan Arab Saudi itu kenal dengan Anies Baswedan? Ya katakanlah kenal gitu ya, karena Anies ini mantan gubernur DKI Jakarta, mantan gubernur ibu kota Indonesia gitu ya. Jadi ya mungkin penting banget sehingga harus mendapatkan undangan dari pemerintah Arab Saudi. Tapi kalau kita pikir-pikir, kalau kita lihat dan cek gitu ya, sebenarnya yang diundang atau orang yang mendapatkan kuota undangan untuk haji gratis ke Arab Saudi sekarang gitu ya, tahun ini di Indonesia itu ada 50 orang
50 orang. Jadi kuota undangan ini itu nggak perlu bayar karena semuanya adalah gratis dari pemerintah Arab Saudi. Dan ini sebenarnya bukan undangan gitu. Ini tuh kayak apa ya? Kayak bonus lah. Ya, kayak kita beli ciki, jajanan ciki gitu ya. Terus ada mainannya, Anies tuh. Bonusnya tuh itu gitu. 50 orang ini gitu. Ya karena Indonesia itu kan kuota jemaah hajinya mencapai 221.000 orang. 221.000. Banyak gitu. Jadi kalau kemudian pemerintah memberikan haji gratis 50 orang gitu ya. Ya masih untung banyak nih. Bonus. Kasih bonus lah gitu ya, biar ya semakin solid lah jemaah haji kita gitu ya. Nah, yang menyeleksi 50 orang ini ya, untuk berangkat haji secara gratis dan dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi. Itu kedutaan besar Arab Saudi, sama sekali bukan Raja Salman, bukan kerajaan Arab Saudi gitu. Itu yang menyeleksi ya kedutaan besarnya, karena ini adalah program pemerintah Arab Saudi yang dilakukan oleh Kementerian Agamanya. Nah, Kementerian Agama memberikan instruksi kepada kedutaan besarnya gitu. Nah, di seluruh dunia gitu ya, ini totalnya mencapai 1.300 orang. Jadi 1.300 orang ini ya nggak mungkin kan semuanya punya dikenali atau punya hubungan emosional dengan raja gitu ya, Raja Salman, kan nggak mungkin. Lalu 1.500 gitu. Nah, ini program biasa. Programnya sebenarnya program derma gitu. Derma itu ya pemberian gratisan. Sama lah kalau kita beli barang gitu ya, borongan gitu. Kita beli 2.000 piece gitu ya. Oke, gratis satu lah. Waduh. Tapi ini karena 221.000 jamaah, makanya dikasih 50 orang gitu. Makanya Indonesia itu mendapatkan kuota lebih banyak dibandingkan negara lain. Karena kalau negara lain itu cuma 5, Singapura tuh nggak ada, malah Malaysia cuma 7 kalau nggak salah. Jadi dikit-dikit semua. Ya karena berdasarkan jemaahnya gitu. Jemaah haji mereka dikit, ya mereka dikasih dikit lah. Kita banyak, 221.000 orang. Makanya dikasih bonus 50. Jadi ini sebenarnya bukan undangan dari pemerintah atau kerajaan Arab Saudi. Ini adalah haji gratis, pemberian atau derma dari kerajaan Arab Saudi. Sehingga dari sini sebenarnya nggak ada yang perlu dibangga-banggakan sama sekali. Tapi karena pendukung Anies Baswedan itu emang goblok-goblok, makanya mereka berimajinasi seolah-olah Anies ini luar biasa sekali. Sampai muncul di mana tuh, di YouTube atau di sosial media, wah, Mbak Presiden Anies Baswedan dikawal sama pemerintah atau askar atau prajurit dari kerajaan. Terus ada Raja Salman di sebelahnya nemenin Anies haji. Itu gak masuk akal sekali, itu editan gitu. Ya, tapi karena pendukung Anies itu lagi-lagi goblok-goblok gitu ya, banyak yang percaya. Goblok. Nah, dari sini saya nggak tahu lah apakah Anies itu sengaja membodohi masyarakat atau pendukungnya dalam rangka pencitraan atau menaikkan elektabilitasnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak ngerti gitu. Tapi bagi saya gitu ya, di tanah suci sana, sebagai orang Islam, saya kayaknya perlu untuk sharing atau mengingatkan kita semua terkait tanah suci dan dengan segala keajaibannya di sana gitu. Salam NKRI. Saat ini lagi viral nih terkait videonya Anies Rashid Baswedan yang katanya disambut oleh Raja Salman di Mekah. Setelah saya telusuri, saya cari data dan faktanya dari video, dari berita, dari berbagai macam literatur, ternyata 100% video tersebut adalah hoax dan pembohongan publik. Kenapa saya berani mengatakan bahwa itu adalah suatu kebohongan? Karena memang betul Bapak Anies Rashid Baswedan itu akan menunaikan ibadah haji, tetapi dijadwalkan keberangkatannya itu di tanggal 22 Juni. Tolong ya, 22 Juni 2023. Sementara video sudah beredar sebelum Bapak Anies Rashid Baswedan berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Yang artinya
Video tersebut memang sengaja disetting sedemikian rupa untuk menaikkan popularitas dan elektabilitasnya Pak Anies Rashid Baswedan. Gila ya, hanya demi suatu kepentingan, hanya demi suatu ambisi, kubunya Anies Rashid Baswedan menggunakan cara-cara licik. Betul, mereka adalah golongan-golongan manusia munafik. Benar-benar ya, mereka jual agama hanya untuk kepentingan mereka. Mereka tidak peduli ya. Mereka melakukan suatu kebohongan itu adalah suatu dosa besar. Mereka tidak peduli akan semua itu. Gila ya, katanya mereka adalah kaum-kaum yang paham akan nilai-nilai agama. Tapi dengan teganya mereka mencederai, merusak agama Islam, menodai agama Islam dengan melakukan suatu fitnah, dengan melakukan suatu kebohongan publik. Untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, disinilah kita harus jeli. Mana pemimpin yang layak untuk dijadikan pemimpin untuk didukung, mana yang tidak layak. Satu poin ya, belum apa-apa saja Anies Rashid Baswedan sudah menggunakan cara-cara yang sangat licik. Apakah dia layak, dia pantas untuk maju menjadi calon presiden 2024 nanti? Saya rasa tidak. Seharusnya dengan tegas Bapak Anies Rashid Baswedan berani mengklaim bahwa video tersebut adalah hoax, bukan membiarkan video tersebut viral. Ini suatu penilaian untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Silahkan kalian tentukan apakah Anies Rashid Baswedan dengan semua kebohongannya layak untuk menjadi presiden di Indonesia. Apa jadinya bangsa ini jika pemimpinnya menghalalkan segala cara demi mencapai suatu ambisi, bahkan menjual agamanya sendiri hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Salam NKRI. Dari Kerajaan Saudi Arabia, dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di Jadi perhatikan baik-baik ya, di sini Anies itu berangkat dari Dream Tour ya, Dream Tour Office Travel Agent dia berangkat, bukan diundang dari Raja Arab Saudi. Ini bukti nyatanya bahwa Anies itu adalah seorang pembohong. Anies itu adalah seorang pendusta, manusia munafik. Demi elektabilitas dia rela menjual agamanya sendiri. Benar-benar brengsek. Apa cerita apa sih? Coba sih. Guys, ada orang yang lagi naik haji bilang kalau dia itu diundang oleh Amir Salman, Raja Arab. Aneh, tapi sejauh ini saya nggak melihat kalau dia dijamu ya kedatangannya. Berarti jamaah haji seluruh rakyat Indonesia ini atas undangan Amir Salman dong. Emang dia pejabat penting gitu? Kocak guys, ya one eye bone ya, belepetan kemana-mana kalau ngomong ya, ngelem kesana ngelem kesini, ya. Bilang kalau naik haji ngibul ya, Abdul apa itu kalau naik hajinya ya, naik hajinya mubarok nggak itu? Kalau ngebohong di situ guys, coba Anies Baswedan ya, coba kalau memang Anda diundang sama Raja Arab, coba mana sih, saya pengen lihat lagi duduk bareng sama Raja Salmannya, lagi dijamu gitu, jamuan khusus. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia, dan bersyukur. Undangan apa? Undangan opo? Itu namanya pakai jalur khusus haji Polda namanya. Ya. Yang pakai travel bayarnya 300-400 juta per orang, ya. Jalur undangan ada mafianya itu Pak, hati-hati, ya. Gini, kalau memang benar dapat undangan ya, mana undangannya? Jangan cuma katanya, faktanya dong, ya. Macam Pak Jokowi ya kan, kalau memang diundang
ya, masuk ke dalam Ka'bah. Ada fotonya, ada videonya minimal. Gitu, ya. Jangan cuma katanya. Ya itu nggak apa-apa sih memang, ya kan, terserah Bapak mau bilang apa. Yang penting kami udah tahu jalur khusus 300-400 juta per orangnya Pak. Pakai travel. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Di ini cuitan dari travel agentnya, di samping Tour Official ID. Masjidil Haram, sehingga dari pintu tempat kita tinggal bisa langsung Anis. Masjidil Haram. Ini parah nih. Nih, Tenang. Dream Tour Official. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama. Kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana kebohongan besar yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan. Dan kebohongan ini dia lakukan di tanah suci, yakni di Arab Saudi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hanya demi elektabilitas, Anies Rashid Baswedan rela menjual agama. Hanya demi menaikkan popularitas, Anies Rashid Baswedan rela melupakan niat mulianya ketika dia berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Inilah kelicikan yang sesungguhnya dari seorang Anies Rashid Baswedan. Seorang pembohong sampai kapanpun dia akan tetap menjadi tukang bohong. Seorang ngibul sampai kapanpun dia akan tetap menjadi manusia tukang ngibul. Itulah Anies Rashid Baswedan. Kengibulan, kebohongan, kedustaan yang diciptakan oleh Anies Rashid Baswedan ini akhirnya diwariskan kepada para pendukungnya. Semua pendukung Anies Rashid Baswedan beramai-ramai menebar berita bohong ini ke media sosial. Mereka mengucap syukur, mengucap terima kasih karena Anies Rashid Baswedan berangkat ke tanah suci diundang oleh Raja Salman. Ternyata fakta yang sebenarnya, fakta yang sesungguhnya, Anies Rashid Baswedan berangkat ke tanah suci bersama keluarganya itu menggunakan travel agent yang bernama Dream Tour tadi. Saudara, Anies Rashid Baswedan adalah seorang calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat. Pertanyaan saya kepada pemirsa sekalian, apakah manusia pembohong seperti ini layak menjadi pemimpin di bangsa ini? Apakah manusia tukang licik seperti Anies Rashid Baswedan ini layak kita beri kepercayaan untuk mengayomi bangsa Indonesia sebesar ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya mau tegaskan bahwa sosok Anies Rashid Baswedan adalah manusia tukang ngibul. Saya teringat dengan pidato Giring Ganesa beberapa waktu yang lalu di hadapan Presiden Joko Widodo. Giring Ganesa mengatakan bahwa jangan pernah memilih manusia tukang bohong seperti Anies Rashid Baswedan. Inilah fakta yang bisa kita lihat hari ini. Inilah kebenaran yang bisa kita pelajari hari ini. Bahwa seorang Anies Rashid Baswedan memang sesungguhnya dia terlahir sebagai manusia tukang ngibul, tukang bohong, dan tukang menyebar berita hoax di media sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Di tahun 2024 nanti, jangan pernah memilih manusia pembohong seperti Anies Rashid Baswedan ini. Demi elektabilitasnya, demi popularitasnya, Anies Rashid Baswedan rela menjual agamanya dengan kebohongan-kebohongan yang dia ciptakan di Arab Saudi saat naik haji itu. Salam waras untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.